hari ini kami bisa memuji, menyembah kepada Tuhan. Biar pujian pengagungan kami sungguh menyenangkan, memuaskan hati daripada Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan berbicara kepada kami. Kami senang mendengar firman Tuhan, walaupun seringkali firman Tuhan itu mengoreksi kami. Biar kami berubah dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, sehingga hidup kami makin hari makin menyerupai seperti Engkau. Tolong kami Bapa, yang menyampaikan dan mendengarkan sungguh mendapat berkat daripada Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami yang sungguh kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini temanya adalah firman menjadi manusia. Ayat firman Tuhan diambil dari Yohanes 1 ayat 14. Kita akan buka satu ayat ini, Yohanes 1 ayat 14, ada di slide juga ya. Kita akan baca sama-sama satu ayat ini. Yohanes 1 ayat 14, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 1 ayat 14 adalah salah satu ayat sentral dalam teologi Kristen yang menegaskan bahwa kebenaran itu mengubah sejarah dan kehidupan manusia, yaitu apa? Yaitu inkarnasi. Nah, ayat ini tidak hanya mengungkapkan fakta historis, tetapi juga sifat intim dan karakter ilahi yang Yesus bawa ke dalam dunia. Dan hari ini eksposisi kita akan kita belajar 3 poin penting, yaitu yang pertama, bahwa inkarnasi Allah itu yang nyata, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah memilih untuk tinggal di tengah umatnya. Dan yang ketiga adalah Allah menyatakan karakternya di dalam Kristus. Yang pertama, inkarnasi Allah yang nyata. Nah, Yohanes memulai pernyataannya yang luar biasa di dalam frase firman itu menjadi manusia, sak egeneto ya, yang secara harfiah berarti menjadi daging. Nah, ini adalah penegasan nyata bahwa Allah yang kekal itu, yang sebelumnya dikenal melalui firman-Nya, yang di dalam perjanjian lama itu dalam bentuk bayang-bayang, dan kini di dalam firman Tuhan ini hadir dalam rupa manusia yang sesungguhnya. Nah, pertanyaan kita adalah, apa itu inkarnasi? Inkarnasi adalah doktrin yang menegaskan bahwa Allah yang maha kuasa dan tidak terbatas itu, dia memilih untuk masuk ke dalam sejarah manusia secara konkret. Makanya nggak heran C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity ya, kekristenan sejati atau kekristenan yang murni, di dalam buku yang keempat, chapter yang kelima ya, di dalam bagian The Obstinate ya, Toil Soldier atau prajurit mainan yang keras kepala, dia berkata demikian, the Son of God became man to enable man to become son of God. Anak Allah menjadi manusia apa? Supaya manusia menjadi anak Allah. Nah, di dalam bagian di Obstinate Toy Story ini ya, kita membayangkan bahwa kita ini memiliki kotak mainan, kotak prajurit mainan. Satu kotak itu yang isinya begitu kecil, begitu kaku, terbuat dari kayu, terbuat dari timah. Setiap hari kita main dengan mainan itu. Lalu kita membayangkan mereka hidup, mereka berbaris, mereka berbicara, mereka saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Sampai satu hari kita berpikir, alangkah luar biasanya kalau prajurit-prajurit itu betul-betul hidup. Dari dulu kita waktu kecil kan suka mainan, kalau yang perempuan kan mainan boneka-boneka. Kita main yang prajurit-prajurit, kita membayangkan seandainya mereka hidup. Tapi ada masalah besar. Mereka tidak bisa mendengarkan suara kita. Kita bisa berteriak dari luar. Kita bisa menggerakkan mereka dengan tangan kita. Tapi bagi mereka kita hanyalah kekuatan besar yang tidak dikenal. Ya, karena apa? Mereka adalah benda mati. Dan meskipun kita sangat ingin menjalin hubungan dengan mereka, mereka tidak mengerti. Mereka hanya diam.
mereka kaku, mereka dingin, mereka keras kepala, dan sampai satu titik akhirnya kita berpikir, ya, satu-satunya cara agar mereka mengerti adalah saya menjadi seperti mereka. Ya, lalu apa? Kalau kita ingin menjadi mereka, ada satu perbuatan yang tidak masuk akal yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Kita mengurangi diri kita yang besar ini, yang hidup ini, yang bebas ini. Kita menjadi sosok yang apa? Yang kecil, yang terbuat dari kayu, dari timah. Kita mengambil bentuk mereka, kita masuk ke dalam dunia mereka yang sempit, kita berbicara dalam bahasa mereka. Nah, itu yang harus kita lakukan kalau kita ingin masuk di dalam dunia mereka. Saya selalu menggambarkan, jika itu terjadi maka prosesnya seperti ini, ya. Kita yang hidup menjadi benda mati, kita yang bebas ini menjadi kaku. Kita yang bisa berpikir, kita yang bisa merasa ini menjadi prajurit, ya, yang kecil yang hanya bisa menggerakkan tangan kita secara sederhana. Dan yang paling sulit adalah kemungkinan besar bahwa prajurit-prajurit itu tidak akan menerima kita. Dia akan menolak kita. Mereka akan berkata, siapa kamu? Ya, kami tidak butuh kamu. Kami ingin menjadi diri kami sendiri. Nah, itulah sebabnya saya sulit mengatakan bahwa mereka itu adalah the obstinate toy soldier, ya. Mereka adalah prajurit-prajurit yang keras kepala. Namun justru inilah yang menggambarkan inkarnasi. Allah itu menjadi manusia. Allah pribadi yang tidak terbatas masuk di dalam tubuh yang kecil ini. Allah yang menjadikan seisi dunia ini, dia masuk ke dalam dunia yang dia ciptakan. Dan makan manusia yang dicintainya itu. Ya, manusia itu apa? Tidak menerima dia, menolak dia, seperti prajurit mainan yang keras kepala. Itulah inkarnasi. Inkarnasi adalah satu-satunya cara Allah yang dapat dikenal oleh manusia menjadi satu di antara kita. The Son of God became man. Itu yang pertama. Yang kedua, ada transformasi daripada manusia melalui kasih karunia to enable man to become son of God. Nah, melalui karya Yesus, manusia yang berdosa ini, yang memberontak ini, ya, kita diinsafkan, ditobatkan, dilahirkan baru, lalu kita menjadi anak-anak Tuhan. Bukankah kita yang sudah dipercaya kepada Tuhan, status kita itu adalah sebagai anak-anak Tuhan? Dosa membuat manusia itu terpisah daripada Allah, tapi kedatangan Yesus itu memulihkan hubungan itu sehingga kita menjadi bagian daripada anggota keluarga Allah. Itu yang kedua, terjadi transformasi di dalam diri kita. Yang ketiga, ada perubahan kodrat daripada manusia. Keselamatan bukan saja berbicara tentang pengampunan, tetapi apa? Perubahan hakikat dari manusia yang berdosa, yang memberontak terhadap Allah, yang melawan Allah, yang tegar tengkuk, yang berdosa itu menjadi manusia baru di dalam Kristus. Oh, puji Tuhan, karya Kristus membawa kita menjadi ciptaan yang baru. Seperti prajurit mainan dalam ilustrasi yang tadi saya sudah gambarkan. Kita yang mati secara rohani, mati kekal, binasa, pasti masuk dosa, masuk ke neraka. Ya, kita menjadi punya hidup yang sejati di dalam Kristus. Itu satu pekerjaan yang luar biasa daripada Kristus. Dan Yesus tidak hanya apa? Datang memperbaiki manusia, tapi apa? Menghidupkan kembali kodrat ilahi di dalam diri manusia. Dan yang keempat, panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus, menjadi son of God, menjadi anak-anak Allah. Artinya kita harus mencerminkan hidup, ya, berdasarkan karakter dan kasih daripada Bapa. Segala sesuatu yang kita lakukan harus mencerminkan, mengejawantakan bahwa kita ingin apa? Menyerupai seperti Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Kristus menjadi manusia supaya manusia itu, kita ini menjadi seperti Kristus. Kita dipulihkan di dalam gambar dan rupa Allah yang sejati. Ada seorang pendeta di United States, ya, di daerah Tennessee, namanya Willie Lilly. Dia pernah mengadakan eksperimen sosial sebelum dia menjabat sebagai seorang gembala
di jemaat yang baru. Selama 5 hari sebelum pelantikannya, dia hidup sebagai tunawisma. Dia tidur di bawah pohon, ya. Dia santai-santai di situ, dia pakai pakaian lusuh, pakaian yang kotor, dia makan makanan sisa. Betul-betul makanan sisa dia makan. Dia berjalan ke gereja, ya. Hampir semua jemaat ya menghindar, ya, membuang mukanya sampai pada hari Minggu, hari penabisannya, saat waktu khotbah tiba, dia naik ke atas mimbar tetap dengan pakaian yang lusuh, yang kotor, lalu dia membuka penyamarannya. Seluruh jemaat terkejut. Lalu dia berkata dengan suara yang gemetar, selama 5 hari saya hidup di tengah-tengah kalian, tapi hampir tidak seorang pun mengenal dan menyapa saya. Begitulah Yesus datang ke dalam dunia sehingga menjadi manusia biasa, hidup di tengah kita, dan banyak orang tidak mengenal dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memilih tinggal di tengah umatnya. Kita bisa lihat di dalam frase dan diam di antara kita. Eskenosen, yang kata dasarnya skeno, yang artinya berkemah, memasang kemah, menetap di tengah-tengah. Rasul Yohanes memakai istilah ini untuk mengingatkan para pembaca Yahudi kepada tabernakel, kemah suci yang terdapat di dalam perjanjian lama. Tempat di mana kemuliaan Allah, Shekinah Allah itu hadir. Makanya ada gereja kan, GKRI Shekinah, yaitu kemuliaan Allah. Jarang-jarang orang nyebut Shekinah, ya. Mungkin hari ini baru ada yang pernah sekali dengar, 2 kali dengar tentang Shekinah. Ya, kemuliaan Allah hadir di tengah umatnya. Allah yang dahulu hanya bisa didatangi melewati imam besar dan korban darah, tapi kini memilih untuk tinggal di tengah manusia. Dia tidak lagi jauh, dia berdiam, dia mendirikan kemahnya di antara manusia yang berdosa. Inilah misteri kasih daripada Allah. Dia tidak menunggu manusia untuk mendaki ke surga, tapi dia turun dan hidup di tengah manusia. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Kristus bukan hanya datang sesaat, melainkan menetap dan tinggal bersama umat manusia. Itulah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan di dunia ini yang mau datang ke dalam dunia, menetap dan tinggal bersama dengan manusia. Ini seturut dengan apa yang dikatakan oleh seorang teolog namanya John Stott. Dia berkata demikian, God presence is not occasional. In Christ He pitched His tent among us. Kehadiran Allah bukan sesaat. Di dalam Kristus dia berkemah di tengah kita. Artinya bahwa kehadiran daripada Allah yang pertama itu bukan sementara, bukan sesekali. Dulu di dalam perjanjian lama, Allah itu datangnya sementara, ya, secara simbolis, ya. Baik itu di kemah suci, ada tiang awan, tiang api, di bait Allah, kehadiran Roh Kudus juga sementara dari satu toko ke toko yang lain. Nah, kita bisa lihat kan nanti kayaknya nyemplok ke toko ini lalu nyemplok ke toko yang lainnya. Itu terjadi di dalam perjanjian lama. Tapi dalam Yesus Kristus kehadiran Allah itu menjadi apa? Menjadi permanen dan pribadi. Waktu kita datang kepada Tuhan, oh Tuhan, saya buka hati saya, orang berdosa, saya mau percaya kepada Engkau, tinggallah di dalam hati saya, maka Roh Kudus hadir di dalam hati kita secara permanen di dalam diri kita. Yang kedua, He pitched His tent among us, ya. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah tabernakel yang baru. Tempat di mana kemuliaan Allah benar-benar hadir di tengah manusia. Jadi Yesus datang ke dalam dia adalah tabernakel Allah yang baru. Yang ketiga, bahwa inkarnasi itu sama dengan Allah menetap dan bukan hanya berkunjung. Allah tidak sekadar datang berkunjung seperti tamu ketok pintu, lalu duduk, dikasih minum, lalu dia pulang, ya. Nah, Allah tidak demikian, tidak datang sebentar ke dalam dunia, tapi Dia menetap di tengah-tengah hidup kita. Dia hidup, Dia berjalan bersama dengan manusia, Dia bercakap-cakap, Dia mengajar, Dia menyembuhkan, Dia mengusir kuasa gelap. Kita lapar, Dia juga lapar. Kita haus, Dia juga haus. Dia bisa marah, Dia menangis. Waktu lihat Lazarus, Dia menangis waktu Lazarus meninggal dunia.
Dia menangis waktu lihat apa? Yerusalem. Dan bahkan dia menderita. Dia memasang kemahnya di antara kita. Artinya bahwa Allah ingin tinggal bukan lewat. Itu Allah kita yang ingin menetap. Bukan seperti tamu datang sesaat lalu dia pulang. Yang terakhir yang keempat. Kehadiran yang terus berlanjut sampai hari ini. Nah walaupun hari ini ya Kristus secara kasat mata tidak ada di tengah kita. Tapi dia tinggalkan penolong yang sepadan dengan dia. Kalau Kristus itu maha kuasa, dia maha kuasa. Kalau Kristus itu sabar, dia juga maha sabar. Dan lain sebagainya. Dan bahkan tinggal di dalam diri kita. Itu Roh Kudus melanjutkan kehadiran Yesus Kristus di dalam hati orang percaya. Dan bahkan gereja. Dan setiap kita ini ya kini menjadi kemah Allah yang hidup di tengah orang-orang yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inkarnasi membuka jalan bagi kehadiran Allah yang kekal, yang personal, yang intim, ya, bukan Allah yang jauh, yang hanya hadir sesaat, secara simbolis, secara sporadis. Kristus hadir dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Dia tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita tersendiri, kita tidak terasing. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Baik itu suka maupun di dalam keadaan duka. Inkarnasi itu bukan kunjungan singkat Allah ke dalam bumi. Tapi kepindahan alamat kasih Allah ya ke tengah-tengah manusia. Itu yang terjadi ya. Bahwa firman itu menjadi manusia. Abad yang ke-9 ada seorang pastor namanya Damien de Fuster. Seorang imam Katolik berasal dari Belgia. Dia mendengar ada satu pulau Molokai di Hawaii gitu ya. Di mana pemerintah setempat itu menjadikan pulau itu pengasingan bagi orang-orang yang menderita kusta. Jadi waktu itu kusta belum ada obatnya sehingga mereka yang menyakit kusta ditaruh di pulau Molokai. Di sana tidak ada dokter, tidak ada pengharapan, hanya kematian yang menanti mereka satu persatu. Akhirnya Pak meninggalkan dunia ini. Waktu didengar, hatinya tergugah, ya, hatinya tergerak. Lalu dia bergerak, dia ingin pergi ke pulau Molokai yang ada di Hawaii, tapi dilarang dari tempat dia. Dan bahkan pemerintah setempat juga melarang dia untuk masuk. Singkat ceritanya, akhirnya dia bisa masuk ke dalam pulau Molokai itu. Nah, awal-awal pelayanan itu dilakukan dengan apa? Tidak efektif. Kenapa? Karena dia ditolak oleh para penderita kusta. Lalu dia melayani dan akhirnya dia mengambil keputusan akan meninggalkan pulau Molokai itu. Akhirnya apa? Dia berjalan ke dermaga. Sampai di dermaga dia tunggu kapalnya supaya dia bisa keluar dari pulau Molokai itu. Tiba-tiba dia lihat tangannya. Ada tanda putih. Oh, ternyata dia terjangkit penyakit kusta. Dia tidak jadi tinggalkan pulau Molokai itu dan dia akan kembali dan menetap di pulau ini. Kenapa? Karena dia ditolak karena dia bukan penderita penyakit kusta. Dia tidak hanya berkunjung, dia mendirikan sekolah, ya, dia membangun rumah, dia membangun gereja, dia menyentuh para penderita kusta dan merawat para penderita kusta. Dan ada satu khotbahnya yang terakhir dia berkata demikian, kami para penderita kusta. Bukan lagi dia berkata mereka penderita kusta, tapi dia berkata kami penderita kusta. Inilah inkarnasi. Kasih Allah yang memilih hadir bahkan disertai dengan penderitaan. Itu Allah kita hadir di tengah dunia meskipun dia menderita. Pertanyaannya adalah, di bagian mana dalam hidup saya, komunitas saya, gereja saya, hari ini saya merasakan Allah hadir dan tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saya membuka diri saya agar Allah sungguh tinggal dan berkarya di dalam kehidupan sehari-hari saya. Dan yang ketiga, apa yang dapat saya lakukan untuk menjadi tanda kehadiran Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Ini mesti kita jawab, ya. Gak usah tunggu hari ini kita jawab, tapi kita renungkan setelah kita pulang, setelah kita mendengarkan sabda firman Tuhan
Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Allah menyatakan karakternya di dalam Kristus. Nah, ayat ini menyatakan bahwa kita telah melihat kemuliaan Yesus, yaitu apa? Kemuliaan yang diberikannya ya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Ini adalah penguapan karakter Allah yang sempurna dan lengkap di dalam Kristus. Makanya Timothy Keller mengingatkan demikian. Ya, dia ada satu pernyataan. Grace without truth is sentimentality. Truth without grace is harshness. Jesus Christ perfectly embody both. Kasih karunia tanpa kebenaran itu apa? Sentimentalitas. Dan kebenaran tanpa kasih karunia adalah kekerasan. Yesus Kristus mewujudkan keduanya itu secara sempurna. Yang pertama, kasih karunia tanpa kebenaran itu adalah sentimentalitas. Artinya demikian, kasih yang hanya mentoleransi segala kesalahan, segala hal, tanpa menegakkan standar moral, kebenaran, keadilan, maka apa? Akan kehilangan makna. Ini seperti kasih yang lembut, ya, tapi tidak apa? Tidak apa? Menolong seseorang itu untuk berubah, untuk bertumbuh. Ya, seperti kasih kungkung popo, kakek, nenek, opa, oma. Ya, dia mengasihi cucunya. Cucunya lari sana, lari sini, bolak-balik. Orang tuanya sudah ingetin, nak, ya, jangan lari sana, jangan lari sini, jangan bolak-balik. Nanti senggol gelasnya jatuh, airnya muncrat kena tamu yang sedang ada di rumah ini. Tapi anaknya nggak mau dengar. Tetap lari sana, lari sini, bolak-balik. Akhirnya apa? Senggol itu gelas, airnya muncrat kena tamunya, gelasnya jatuh lalu pecah. Kasih kungkung popo, kakek, nenek, mosyongkon, nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Karena Pak, dia sudah tidak punya tujuan. Waktu kita hidup sama dia, kerasnya luar biasa. Tapi terhadap cucu beda. Karena Pak, dia nggak punya tujuan buat cucunya. Tapi dia punya tujuan buat kita. Itu kasih kungkung popo, kakek dan nenek. Yang kedua, kebenaran tanpa kasih karunia itu menjadi kekerasan. Kebenaran disampaikan tanpa empati, tanpa kasih, ya, hanya akan menghakimi dan melukai. Dan itu membuat kebenaran itu terasa seperti beban, bukan pembebasan. Nah, ini seperti apa? Seperti polisi, ya, yang ketemu pengendara kendaraan bermotor yang melanggar sedikit-dikit prit, ya, lalu dengan sopan mengatakan, selamat pagi Pak, selamat siang Bu, selamat pagi semua, merdeka. Habis itu apa? Ditilang. Ya. Atau seperti hakim, wah, ini ada anak yang baru-baru ini viral, dia ngambil makanan tok. Karena Pak, orang tuanya di rumah sakit, ditanya kamu nggak kerja, nggak bisa kerja, ngurus orang tua, ketok palu, tok, hukum dan lain sebagainya. Ya, bukan di negara kita, ya, di negeri Konoha ada polisi dan hakim seperti ini. Ya, semoga ini menjadi dorongan buat para aparat kita supaya bisa lakukan seperti ini. Kasih karunia tanpa kebenaran seperti kasih kungkung popo. Kebenaran tanpa kasih karunia seperti polisi ilustrasi tadi atau hakim yang saya ceritakan seperti itu. Dan Keller menegaskan, Yesus Kristus satu-satunya pribadi apa? Yang menyatukan keduanya itu dengan sempurna. Dia penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Dia penuh kebenaran, dia tidak mentoleransi apa yang namanya dosa. Dia penuh kasih karunia, ya. Dia mengasihi pendosa, dia apa? Memberikan pengampunan kepada para pendosa. Allah di dalam Kristus bukan hanya mengasihi tanpa batas, tapi apa? Dia juga menuntut yang namanya kebenaran dan juga keadilan. Kasih karunia Kristus itu menampakkan ada rahmat, ada pengampunan. Sedangkan kebenarannya itu dia tidak pernah berkompromi dengan dosa yang namanya kejahatan. Dosa itu ada upahnya, kejahatan itu ada konsekuensinya. Itu dilakukan oleh Tuhan. Dan ini juga mesti seimbang di dalam kehidupan kita ini. Yang beriman dan kadang-kadang berelasi dengan sesama kita. Wah, nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Melakukan kebenaran dan kasih itu
tidak mudah. Tapi kita harus lakukan. Ya, kita harus wujud nyatakan dalam kehidupan kita meskipun sesuatu yang tidak mudah. Di dalam satu ilustrasi di dalam Evangelism Explosion, di sana ada satu ilustrasi seorang jenderal yang namanya jenderal yang sangat terkenal dan sangat dihormati, namanya Jenderal Samila. Dia dikenal sebagai pemimpin yang adil, yang tegas, yang tidak pandang bulu waktu menegakkan namanya apa? Menegakkan hukum. Tapi dia dikenal sebagai apa? Sebagai pemimpin yang penuh kasih terhadap para pengikutnya kepada rakyatnya. Tapi suatu hari di dalam wilayah kekuasaannya itu, ya, terjadi beberapa kali pencurian. Sehingga apa, dia tampil ke muka, dia memberikan pengumuman. Siapapun yang tertangkap akan dihukum cambuk 40 kali. Nah, beberapa hari kemudian tertangkaplah pencuri itu. Lalu apa? Di hadapan di tengah umum dan semua orang terkejut. Oleh karena apa? Oleh karena pencuri itu adalah ibunya Jenderal Samila sendiri. Nah, kini jenderal itu di dalam satu dilema yang luar biasa. Ya, kalau dia tidak hukum ibunya, dia tidak adil terhadap pengikut. Kalau dia hukum, dia tidak mengasihi ibunya. Ini yang terjadi. Nah, di hadapan rakyat, Jenderal Samila berkata, hukuman harus dijalankan. Ibunya itu dibawa di tiang hukuman, ya. Lalu algonya itu mengangkat cambuknya. Sebelum dilayangkan cambukan yang pertama, dia membuka jubah jenderalnya, lalu dikenakan kepada ibunya. Lalu dia berkata, hukuman 40 cambuk itu harus dilakukan. Dan itu dilakukan kepada diri saya. Saya akan menjalankan, ya, 40 kali cambukan itu. Dia memeluk ibunya dari belakang, lalu dia berkata kepada algoyenya, laksanakan. Lalu apa? 40 kali cambukan jatuh di dalam tubuhnya. Dengan melakukan ini, ya, dengan menerima 40 cambukan ini, dia ingin menunjukkan bahwa dia mengasihi ibunya. Dengan melakukan 40 kali cambukan, dia mau menunjukkan dia pemimpin yang benar, dia pemimpin yang adil. Tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah kita lakukan dalam hidup kita. Kita lakukan kasih, kita lakukan kebenaran. Saya ingin mengatakan, kasih dan kebenaran itu bertemu di dalam pengorbanan. Ya, satu kali waktu kami baru berumah tangga, punya anak 1 dan 2, ya, saya mengasihi anak-anak saya mengasihi istri saya. Tapi kebenarannya adalah kita punya penghasilan pas-pasan. Lalu saat kita makan ke waralaba, uang pas-pasan, ya. Lalu apa? Apa yang mau dilakukan? Kalau beli 3, beli 4, duit nggak cukup. Akhirnya apa? Beli 1 atau 2. Kasih dan kebenaran berjumpa di dalam pengorbanan. Kami ini pernah bawa nasi dari rumah, makan di tempat waralaba itu. Saya rindu iman yang seperti ini, ya. Jadi kita bawa nasi, ini orangnya masih hidup, semua saya ada di sebelah kiri. Bawa nasi ke waralaba, kita pesan ayamnya, kita makan berempat di situ. Waduh, itu indah loh. Ya, jadi kalau udah kesulitan jangan menggerutu, disyukuri, ya. Nah, itu kita bisa lakukan pengorbanan itu untuk anak kita. Bagaimana kita, apakah bisa melakukan buat orang tua kita, mama, papa, mertua kita? Oh, kita beribadah saat ini, mereka juga harus beribadah. Gerejanya beda, jamnya beda, bahasanya beda. Apakah kita bisa melakukan kasih dan kebenaran bahwa sama-sama harus beribadah? Tapi saya bersyukur di gereja Tuhan ada banyak anak-anak Tuhan yang bolak-balik antar orang tuanya supaya mereka bisa beribadah. Saya waktu di Singkawang pelayanan. Ini gereja di pinggir jalan, di belakang pastori. Mama saya harus ibadah, nggak pasti ada online kayak begini, live streaming, bisa lihat online. Ya, kita beribadah kadang-kadang kita korbankan orang tua kita, papa mertua kita, betul? Nggak usah dijawab di dalam hati saya. Seringkali orang tua, mama mertua kita korbankan. Kita beribadah, mereka tidak beribadah. Kasih dan kebenaran bertemu di dalam pengorbanan. Begitu saya ikut KU1 selesai, saya pulang, bopong mama saya stroke itu dari atas
ngesot satu-satu anak tangga karena kita tinggal di lantai 2. Bawa ke rumah ibadah, baju saya basah seperti saat ini. Ya, begitu selesai bawa lagi, bawa ke atas. Sampai di atas di tempat AC kering, sampai di atas basah lagi. Lalu saya turun masuk ke remaja. Dilakukan hari demi hari. Bagaimana dengan kita? Ada banyak orang tua dikorbankan untuk diri kita sendiri. Bukan kita berkorban supaya semuanya itu bisa datang beribadah kepada Tuhan. Camkan ini baik-baik. Generasi sandwich, ya. Punya anak, punya istri, punya mama mertua, papa mertua, punya orang tua. Di sini fakta kebenarannya butuh makan. Tadi saya udah ngomong, orang tua berkorban bagi anak itu umum dilakukan. Nah, bagaimana kita terhadap orang tua kita, papa mertua kita? Apalagi anaknya 1, mungkin anaknya 7. Yang ngerti begini cuma 1 orang. Wah, itu jadi satu beban yang luar biasa. Pergumulan begitu luar biasa. Kita mengasihi keluarga kita, istri dan anak kita. Kita mengasihi orang tua kita, papa mertua kita. Apa yang kita lakukan? Kasih kebenaran itu bertemu dalam pengorbanan. Tilik hidup kita dengan baik-baik. Kita yang makan 3 kali jadikan 2 kali. Yang menunya 3 macam jadikan 2 macam. Wah, susu anak saya diubah loh. Dari merek A menjadi merek B. Supaya semua orang bisa makan. Belum lagi waktu dia sakit. Ada banyak yang tidak terkatakan di dalam mulut orang tua kita. Karena apa? Karena dia tidak mau merepotkan anaknya, menantunya, dan lain sebagainya. Apalagi anaknya tidak perhatikan dia, ya, dan menantunya tidak perhatikan dia. Seharusnya kita bertanya-tanya, kenapa orang tua saya makin tua kok nggak banyak ngomong? Harus kita gali, lihat dari sisi mereka. Begitu juga waktu kita berikan persembahan buat gereja, buat misi, persembahan iman. Nanti sebentar ada persembahan untuk korban banjir di Sibolga, Tapanuli Selatan, dan lain sebagainya. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Makannya dikurangi, menunya dikurangi. Kita makan di luar seminggu sekali, jadi sebulan sekali. Lalu duit itu dikumpulkan, atau kita berpuasa, lalu duit itu dipersembahkan. Sehingga seluruh pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik. Dan bisa dilakukan apa? Ada pengorbanan di dalamnya. Begitu juga waktu kita perhatikan jemaat kita. Di kiri, di kanan kita dengar, kita tidak hanya tutup kuping. Ya, tidak hanya batas mendoakan mereka, ada gerakan yang kita lakukan bagi mereka. Caranya bagaimana? Caranya tadi seperti tadi. Ya, mungkin makan yang tadi dikurangin, menunya dikurangin, kita berpuasa, ya, atau kesenangan-kesenangan kita tunda, lalu kita berikan kepada mereka, maka semuanya bisa dicapai kalau kita punya hati yang kepada Kristus. Dulu waktu saya praktek 1 tahun di satu gereja, tunjangannya kecil, saya praktek 1 tahun 500.000. Saya nggak jelek-jelekin gereja ya, ini cuman kita bicara kasus, dan saya mengasihi gereja tersebut. Kalau saya khotbah di sana, semua saya kaget ya. Uang yang dikasih jemaat lebih gede daripada PK-nya khotbah dari KO1 sampai sore. Ya. Gaji semua 900.000. Saya 500.000, punya anak 1. Bolak-balik dari Sunter ke tempat pelayanan, nggak cukup. Ya. Sebenarnya saya rindu keadaan demikian, karena iman saya begitu besar. Ya. Bukan saya bilang nggak besar, atau mungkin juga sekarang nggak sebesar yang dulu. Saya akui saja gitu ya. Ketemu jemaat gitu, sakit, menggeletak. Hidup seorang diri, bapak-bapak gitu. Kita lihat dia, ya. Kita ngomong banyak juga percuma, dia butuh duit. Di kantong cuma 50.000 yang terakhir. Itu yang terakhir. Ya. Kasih gak? Waduh. Pergumulan. Apa? Kasih. Ya. Rumahnya aja tanah. Ya, rumah kita ada gak tanah? Paling jeleknya semen yang zaman dulu, kalau dibersihin pakai ampas kelapa ya. Juga sekarang nggak ada. Banyak kan ke keramik, dia tanah loh. Ya, kasih. Gimana hidup kita? Waduh. Begitu hari Minggu di kantong persembahan ini untuk Bapak Pangsaubun. Waduh, Tuhan pelihara kita. Pergumulan hidup kita ya nggak jauh daripada duit. Berimanlah kepada Tuhan. Perhatikan anggota keluarga kita, bukan anak istri kita. Kita berkorban untuk istri dan anak biasa. Semua orang tua lakukan. Banyak orang tua lakukan sampai dia tidak memikirkan dirinya.
hari ini kita yang punya orang tua, pikirkan mereka juga. Pikirkan pekerjaan Tuhan, ya. Pikirkan rekan-rekan kita. Asal ada pengorbanan, kasih itu dan kebenaran itu bertemu dalam pengorbanan, maka akan menjadi indah di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, isi hati Tuhan, yang juga terjadi di tengah kehidupan daripada jemaat Tuhan. Tidak mudah ya Bapak. Kami mengasihi mereka semua. Tapi ada kebenaran ini yang sulit untuk kami lakukan. Karena kami memikirkan keadaan diri kami sendiri, keluarga kami sendiri. Tolonglah firman-Mu ya Bapak. Engkau sudah lakukan. Engkau nyatakan kasih-Mu. Engkau nyatakan kebenaran-Mu. Dengan digantungkan di atas kayu salib. Pergumulan apapun kami yang paling dalam, kami ingat peristiwa di Kalvari. Sehingga kami menjadi peniru-peniru. Meneladani apa yang sudah Engkau lakukan. Khususnya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami semua ya Bapak untuk bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah. Tidak mudah. Tapi waktu kami melaluinya akan menjadi satu cerita yang begitu indah. Yang bisa disaksikan, dibagikan kepada banyak orang. Sehingga mereka rindu untuk datang mengenal kepada Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati firman-Nya.